Assalamualaikum Pak Al. Waalaikumsalam Bu Dewi, apa kabar nih Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Pak Al. Pak Al apa kabar? Alhamdulillah juga Bu Dewi sehat, walau sedikit agak batuk nih Bu Dewi. Tetap semangat ya Pak Al ya. Tetap. Katanya Pak Al mau ngobrol nih dengan saya. Kira-kira apa nih Pak Al yang mau Pak Al bicarakan dengan saya begitu? Oh iya Bu, begini Bu, saya lagi mengalami kesulitan dalam menghadapi salah satu orang siswa saya di kelas 5B Bu. Mungkin Hmm, setelah saya berbicara dengan Bu Dewi nantinya saya bisa mendapat gambaran atau apa yang akan saya lakukan dalam menghadapi siswa saya tersebut Bu. memangnya permasalahan apa yang Pak Al hadapi saat ini? Jadi begini nih Bu Dewi. Seperti yang Ibu Dewi ketahui, saya mengajar olahraga, Bu. Jadi ada salah satu siswa saya yang berada di kelas 5B yang apabila masuk dalam pembelajaran saya tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, bahkan untuk melakukan praktek siswa tersebut jarang mau melakukannya, Bu. Itu yang membuat saya merasa sedikit agak pusing menghadapinya, Bu Dewi. Hmm, baik. Tadi Pak Al bilang ada salah satu siswa yang tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Pak Al, bahkan saat melakukan praktek olahraga. Siswa tersebut sangat jarang mau melakukannya. Apakah Pak Al sudah menelusuri penyebab dari permasalahan itu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa siswa tersebut tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Hmm, lalu dari pengamatan Pak Al, mengapa siswa tersebut tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang Pak Al ajarkan? Jadi Bu Dewi, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada siswa tersebut, ternyata anak tersebut tidak suka belajar olahraga karena siswa tersebut merasa capek dan letih setelah mengikuti pembelajaran olahraga. Dan juga siswa tersebut juga beranggapan kalau olahraga kurang mendukung untuk kehidupan masa depannya. Itu sih Bu, menurut pengamatan yang saya lakukan. Oke. Kira-kira seperti apa nih kondisi ideal yang Bapak harapkan dari siswa Bapak begitu? Harapan saya tentu saja mengharapkan peserta didik tersebut bisa mengikuti pembelajaran olahraga dengan baik dan bersemangat seperti murid-murid yang lain Bu, dalam mengikuti pelajaran proses PBM Bu, gitu Bu. Hmm. Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid Pak A gitu? Berdasarkan pengamatan saya nih Bu, selama ini mungkin saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Dan juga saya kurang dalam memotivasi peserta didik tentang manfaat-manfaat dari kita ikut aktif dalam mengikuti pembelajaran olahraga Bu. Selama ini saya mungkin hanya fokus kepada penyampaian materi saja. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik Bu. Yang kedua, melakukan modifikasi permainan ke dalam bentuk sederhana atau mengarah ke permainan tradisional. Menyampaikan manfaat-manfaat apa saja dari kita aktif mengikuti olahraga. Dan terakhir mungkin menyajikan video-video kesuksesan seseorang yang telah diraih melalui bidang olahraga Bu. Jadi tujuannya adalah agar bisa menumbuhkan semangat dalam diri siswa tersebut untuk mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan Bu. Ah, luar biasa Pak A. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Bapak lakukan sebelumnya? Oh ada Bu, metode yang pernah saya lakukan yaitu memodifikasi alat atau sarana yang digunakan sewaktu melakukan praktek olahraga Bu. Contohnya ya Bu ya, saya pernah mengajarkan olahraga bola voli. Nah, biasanya siswa akan mengeluh nih Bu untuk melakukan olahraga ini
karena permainan bola voli membuat tangan mereka merasa sakit. Maklum lah Bu ya, saya kan siswa yang saya ajarkan itu siswa SD, jadi kulit mereka itu mungkin dalam masih tergolong masih versi anak-anak lah gitu Bu. Jadi untuk mengatasi itu saya mengganti bola yang digunakan bola voli itu Bu dengan bola plastik. Yang jelas tentu bola plastik itu lebih ringan dan tidak mengakibatkan anggota tubuh mereka merasakan sakit. Sehingga tanpa terasa mereka bersemangat dan aktif melakukannya Bu. Dan saya juga pernah memakai metode menayangkan video-video kesuksesan yang diraih oleh atlet-atlet Bu. Bagaimana atlet-atlet itu bisa menghasilkan baik materi ataupun ketenaran sehingga atlet itu menjadi terkenal dan memiliki kehidupan yang sangat berjaya baik dalam bidang materi maupun ketenaran. Nah, mendengar itu mereka serontak bersorak nih Bu. Saya juga mau Pak seperti atlet itu sehingga mereka menjadi tersemangat dan termotivasi untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran olahraga Bu. Begitu Bu. Wah, wah, sungguh luar biasa Pak Al, ini benar-benar luar biasa. Jika kita rating nih Pak, dari 1 sampai 10, menurut Pak Al seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa Bapak? Kalau saya berikan peringkat nih ya Bu Dewi ya, menurut saya antara 7 sampai 8 lah Bu Dewi. Baik Pak Al. Selanjutnya nih Pak Al, apa saja yang akan Pak Al lakukan dengan dan bagaimana langkah-langkahnya begitu? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga akan sering memotivasi siswa saya dalam mengikuti pembelajaran olahraga serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid Dewi. Baik Pak Al. Siapa yang bisa membantu Pak Al kira-kira dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya yaitu kepala sekolah Dewi ya, terus rekan sejawat, dan juga saya akan mengkonsultasikan hal ini dengan orang tua peserta didik bila memungkinkan dan ada waktu ini Bu Dewi. Bagus itu Pak Al. Kira-kira berapa lama waktu yang Pak Al butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama Bu Dewi ya. Ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu lama Bu Dewi. Karena tidak ada yang instan ya Bu Dewi ya. Betul sekali Pak Al. Nah, kapan Pak Al bisa mulai melaksanakan rencana Pak Al ini? Kayaknya secepatnya Bu Dewi. Agar murid saya mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dan diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik. Begitu Bu Dewi. Kemudian nih Pak Al, komitmen seperti apa yang akan Pak Al lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagai praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya pembelajaran yang menarik, Bu Dewi. Baik Pak Al, adakah dukungan dari pihak lain yang Pak Al butuhkan mungkin? Di sekolah saya dukungan sarana dan prasarana dan moral sudah saya dapatkan, Bu. Mungkin internal dari diri saya saja yang konsisten dalam menjalaninya, Bu. Oke, baiklah Pak Al. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Pak Al. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Dewi. Saya sekarang sudah merasa lega dan sekarang sekali nih Bu Dewi setelah berbincang kita ini. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Syukurlah kalau begitu Pak Al. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Al sampaikan?
Saya rasa cukup, Bu Dewi. Saya sekarang sudah. Terima kasih banyak ya Bu Dewi telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Saya senang mendengarkan cerita Pak Al. Semoga kita selalu bisa saling berbagi ya Pak Al. Sampai jumpa Pak Al. Assalamualaikum Pak Al. Ya Bu Dewi, sampai jumpa kembali Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.